لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور ربي زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Pada pagi hari ini di hari Jumat, di hari Jumat ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, hari yang tuannya hari, Yaumul Jumu'ah, yaitu hari Jumat. Maka tentu mudah-mudahan berkumpulnya kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi amal soleh bagi kita semua dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita. Baik, Akang Teteh, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, masih ada semangat lebaran ini. Alhamdulillah ya. Pada mudik kemarin? Alhamdulillah, mudik. Ya, tidak punya kampung halaman ya. Alhamdulillah, syukuri saja ya. Ya, baik. Tentu di hari ini kita berada di bulan Syawal. Ya, di bulan Syawal ini biasanya tentu ada perubahan-perubahan. Ya, ada perubahan-perubahan tidak seperti di bulan Ramadan. Ya, kalau bulan Ramadan biasanya baca Quran sehari berapa juz? Oh, kalau Hasan 5 katanya. Oh, Masya Allah. Ada 5 juz sehari? Ayat. Masya Allah ya. Ada yang 2 juz satu hari ada? Ada ya, alhamdulillah. 1 juz? Ada betul. Alhamdulillah. Ya. Ramadan sehari 1 juz gitu ya. Syawal sehari berapa juz? Lagi enggak. Separapat. Syawal lagi 4 hari 1 juz. Ya, Separapat juz. Ya. Jadi di pagi hari ini kita akan coba sama-sama menguatkan kembali kaitan dengan amal soleh kita, bahwa semangat amal soleh kita tidak hanya di bulan Ramadan, ya, tapi juga bagaimana kita bisa semangat untuk beramal soleh. Ya, baik. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentu semangat amal soleh kita tidak hanya di bulan Ramadan. Ya, sebagaimana ada ungkapan ini bukan Quran, bukan hadis Nabi, ya, tapi ini ungkapan ulama saja. Ya, kata ulama, kun robbaniyin, ya, wala takun romadhaniyun. Gitu ya. Jadi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang robbani, dan janganlah kalian jadi hamba Ramadan. Ya, jadi ada orang yang semangat amal solehnya hanya di bulan Ramadan, ya, tapi di bulan-bulan yang lain tidak. Nah, tentu bagaimana kita menjadi hamba Allah setiap saat, mau itu di bulan Ramadan ataupun di bulan yang lain. Ya, hanya memang biasanya di bulan Syawal. Syawal itu apa artinya? Ya, Syawal itu artinya peningkatan. Jadi harusnya bulan Syawal itu adalah bulan peningkatan. Gitu. Ya. Tapi realitanya bulan Syawal meningkat atau turun? Kok pede banget ya? Terima kasih kejujuran. Ya, di yang lain juga sama ya. Ya, gitu. Jadi bagaimana di bulan Syawal ini kita terus menjaga. Ya, walaupun memang kenapa sih semangat bulan Ramadan dengan bulan Syawal berbeda? Ya, gitu. Jadi semangat bulan Ramadan dengan semangat bulan Syawal ini berbeda. Kenapa? Karena bulan Ramadan terkondisikan. Ya, ketika bulan Ramadan Akang Teteh bangun jam berapa? Jam 3. Jam 3. Ibu bisa jam 2-nya.
Jam 2 ibu-ibu mah gitu. Ya. Nah, minimal jam 3 sudah bangun bulan Ramadan selama sebulan kan gitu. Ya, bulan Syawal bangun jam berapa? Ya. Nah, ini. Jadi kita sudah dididik oleh Allah, ya, sudah dilatih oleh Allah selama 1 bulan. Ya, selama 1 bulan bagaimana kita membiasakan. Ya, bangun jam 2, bangun jam 3. Gitu. Nah, maka di bulan Syawal jangan dirusak lagi. Ya, jangan dirusak lagi. Nanti kita sampaikan ada ayatnya. Ya, jadi jangan sampai kita seperti orang. Jadi kalau dalam Quran itu digambarkan ada seorang perempuan. Ada seorang perempuan itu kalau pagi hari dia menenun. Ya, jadi benang dia kumpulkan, dia tenun, kemudian sudah jadi, sorenya diorai lagi. Ya, diamburadul gede gitu. Tiap hari gitu. Ya, pagi dia tenun itu si benang-benang itu, kemudian sudah jadi, sorenya diamburadul gede. Ya, amburadul itu bahasa Indonesia apa? Dihancurkan lagi, diacak-acakin. Ya, diacak-acakin lagi gitu. Itu terus begitu pekerjaannya. Nah, jangan sampai ya kita sudah terlatih nih, kita sudah dilatih selama 1 bulan, ya, di bulan Ramadan, jangan sampai di bulan Syawal diacak-acak deh. Gitu. Ya, gitu. Ramadan kita bangun jam 2, kita bangun jam 3. Tanggal 1 Syawal bangun. Gitu ya. Jadi ini harus kita jaga. Ya, jangan kita hancurin lagi, sayang. Ya, selama sebulan sudah Allah latih kita, jangan sampai di bulan Syawal justru kemudian kita rusak lagi. Gitu. Ya. Tapi insya Allah kalau yang hadir pagi hari ini wajah-wajahnya wajah-wajah yang bangun jam 3. Alarmnya lupa nggak dimatiin. Kacanya dirubah alarmnya. Jam 3 Kak. Ya, itu bangun jam 3. Nah, ini terus kita jaga, ya, kita jaga kaitan dengan amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, walaupun kadang memang ada nikmat-nikmat yang tidak kita rasakan, ya, atau berbeda dengan bulan Ramadan. Gitu. Jadi ketika di bulan Ramadan, ya, kita merasakan bagaimana nikmatnya tilawah Quran. Ya, di bulan Syawal masih ada nggak rasa nikmat itu? Gitu ya. Gitu. Sampai kalau ibu-ibu mahnya kalau bulan Ramadan itu 15 hari awal itu sudah khatam. Iya. Sudah khatam ibu. Ya, coba tanya ibu-ibu berapa. Ya. Ibu. Masih pada muda ini, masih belum menikah. Ya. Itu 15 hari awal itu sudah khatam Quran. Ya, bulan Ramadan luar biasa semangatnya. Nanti 15 hari ke depannya lanjut kabal tos. Gitu ya. Kenapa? Karena sudah khatam itu. Ya, sudah khatam. Ini bapak-bapak ini masya Allah ya. Kemarin Dr. Ramadan itikaf nggak? Insyaallah Itikaf. Berapa hari itikafnya? Udah sebutin. Jangan Udin yang paling lama. takut bisa nggak sombong teman. Iya. Ya. Full di luar iman. Nah, ya. Jadi masya Allah ya di bulan Ramadan itu masjid ramai, masjid makmur. Ya, kita akan mulai pertemuan kita dengan ayat ya, di dalam surat An-Nahl ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكونوا أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. Kita lihat sahabat-sahabat sekalian, awal ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wala takunu, dan janganlah kamu seperti ya kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat ya, sehingga menjadi bercerai-berai kembali. Itu. Jadi kerjanya begitu. Si wanita ini kalau dalam tafsir dijelaskan ini tempatnya ini di Jirona, ya, ini di Jirona.
Itu ada seorang perempuan itu kalau pagi hari dia memintal gitu ya, menenun si benang itu, kemudian sudah jadi sore harinya dia acak-acak lagi. Tiap hari gitu. Ya, tiap hari gitu. Sampai viral. Ya, jadi sampai viral ada wanita yang kerjanya seperti itu. Ya, coba teman-teman, ini kalau ada orang yang seperti ini waras atau enggak waras? Nggak waras. Nggak waras. Nggak waras. Teman-teman misalkan bikin skripsi nih, udah selesai bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Ya bab 4 udah selesai ya, tinggal penutup, tiba-tiba filenya di-delete gitu. Waras tuh? Enggak. Sekali 2 kali sih nggak waras. Kalau sekali masih oke lah, mungkin dia nggak ini, nggak belum apa. Ya. Beda kalau misalkan tiba-tiba kena virus gitu ya, hilang filenya, beda gitu. Gimana aja? Ya, nah aja dia sudah nyiapin laporan, pas mau selesai dia hapus laporannya. Lagi men-challenge diri sendiri sih. Kurang mungkin. Belum bagus gitu mungkin. Ya. Nah, jadi si wanita ini kalau kata para ulama tafsir itu orang hamqa. Jadi hamqa itu orang yang enggak waras. Ya, orang yang kena gangguan jiwanya. Ya, jadi orang yang kena gangguan jiwanya. Nah, artinya bahwa apa yang sudah kita bangun selama 1 bulan ini jangan kemudian kita rusak lagi di bulan Syawal. Ya. Kalau kita rusak di bulan Syawal berarti kita sama seperti orang Gangguan jiwa. ya, itu. Betul tidak? Coba. Mana ya? Berarti saya gangguan jiwa ya. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sama kita, jangan sampai ya engkau seperti seorang perempuan yang dia sudah capek-capek pagi hari sampai sore hari dia sudah selesaikan pekerjaannya, di sore hari dia amburadul kendi, dia acak-acak lagi. Ini kalau kita kaitkan dengan ibadah kita, ya, kalau kita kaitkan dengan ibadah kita selama 1 bulan di bulan Ramadan itu sudah dilatih oleh Allah, ya, dilatih interaksi dengan Quran, dilatih bangun, ya. Dilatih apa lagi? Ya, dilatih untuk apa? Menahan diri, ya, tidak membicarakan keburukan orang lain. Ya, teteh-teteh kemarin Ramadan nggak gosip tuh. Nggak gosip ya. Itu. Pas bukanya nggak gosip, udah bukanya nggak gosip sih. Udah isa. Ya, itu. Jadi sudah ditahan untuk tidak membicarakan keburukan orang lain. Ini akan kemarin Ramadan nggak bohong tuh. Alhamdulillah nggak. Udin paling. Enggak lah. Betul kan? Ya, itu nggak bohong. Nah, Syawal nggak bohong deh. Belum. Jadi jangan sampai kita rusak, gitu. Ya, jangan sampai kita rusak apa yang sudah kita bangun di bulan Ramadan. Ya, dan ternyata kalau saya perhatikan itu banyak orang yang mereka merusak amal solehnya itu bahkan sebelum Ramadan itu selesai. Ya. Jadi sebelum Ramadan selesai mereka sudah rusak amal solehnya. Ya. Buktinya apa? Buktinya silakan akan teteh itu kalau 10 hari terakhir itu masjid penuh atau kosong? Meledak. Ya, gitu kan? Kan 10 hari awal itu bahkan banyak masjid yang bikin tenda di halamannya. Kenapa? Itu muat jamaah. Kan gitu. Nanti 10 hari kedua tenda mulai dicabut. Ya, nah, udah masjid cukup. Nanti 10 hari terakhir itu masjid safnya mulai mengalami kemajuan. Ya. Safnya. Jadi safnya itu mulai mengalami kemajuan. Gitu ya. Yang awalnya masjid itu full safnya, 10 hari terakhir ternyata safnya hanya tinggal 2, tinggal 1. Kan gitu ya. Bahkan hanya tinggal beberapa orang. Ini sudah dirusak bahkan Ramadan belum selesai. Ya, apalagi bulan Syawal. Coba, ya, masjid-masjid di daerahnya bulan Syawal kemarin tuh gimana? Seperti Ramadan enggak? Nah, ya, gitu. Atau tukang masjid. Itu apa? Atau nggak jawabin. Kebagian ya bener oke sih. Ya,
Nah ini sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi nih ya, jadi kalau Quran itu menggambarkan kalau ada orang yang berbuat seperti itu digambarkan dengan wanita yang tidak apa tadi? Tidak waras. Berarti kalau kita merusak apa yang sudah kita bangun, yang sudah kita latih selama 1 bulan, jadi tandanya kita apa? Kurang waras. Waras. Nggak waras. Ya, aneh kan? Nah ini aneh. Nah makanya insya Allah mudah-mudahan bulan Syawal ini ya kita kembali saling menguatkan, ya untuk terus beramal soleh. Ya, coba ada yang sudah selesai Syawalnya, nyawalannya udah selesai ada? Belum ya? Ya, alhamdulillah sama. Belum mulai. Belum mulai, masih ada waktu. Ya, masih ada waktu. Sekarang tuh tanggal berapa Syawal? 7. Kalau pemerintah 7, pemahamannya 8. Bulan 8 ya. Iya benar. Ya, baik gitu ya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ini yang tadi saya sampaikan. Nah, di bulan Syawal ini kita akan coba kuatkan kembali nih, agar kita tidak seperti yang Allah gambarkan tadi di dalam Al-Quran, ya, seperti wanita yang tidak waras tadi, wanita yang aneh gitu ya. Nah, kita kuatkan kembali kaitan dengan target ibadah saum. Nah, kemarin selama 1 bulan kita sudah selesai melaksanakan ibadah saum, dan tentu saum yang kemarin dilakukan bukan tahun pertama kan, ya, bukan tahun pertama akan teteh melaksanakan saum Ramadan, ya. Ini rata-rata sudah berapa kali melewati saum Ramadan? Udah malam sih. Lebih dari 20. Berarti sudah kawat ya. Harusnya kan soalnya sih. Orang kan 10. Yang umur 25. Mualaf. Belum ketemu 20. Kan dari balik ya. Saya telat baliknya soalnya. Ya, kalau balik usia kalau anak-anak dulu kan 15 tahun ya. Kalau sekarang 11, 12 sudah balik, 10 juga udah balik. 10 lah. Umur 25 Ya. sekarang. 25 berarti kalau 25 tahun berarti sudah berapa kali Ramadan? 10. 15. Ya, kan 10. Ya, 15 gitu ya. Sudah 15 kali Ramadan. Artinya kalau sudah 15 kali Ramadan, sudah tercapai belum target ibadah saumnya? Harusnya sudah tercapai. Ya, harusnya sudah tercapai, gitu ya. Nah, itu kalau yang 15 kali. Bahkan mungkin ada yang lebih kan? Banyak. Ya. Pak Joko berapa? 30? Udah 30. Ya, dan sudah 30 kali ya. Yang sudah 40? Belum ya? Belum. Rasulullah SAW itu beliau seumur hidupnya berapa kali mengalami Ramadan? Rasul berapa kali Ramadannya? 40 kan ya 40 tahun kan. Bulan Ramadan ya. Enggak Dia mengalami saum Ramadannya berapa kali Rasul? wafat di berapa? Hanya dulu jam 3. 23. Madinah kan? Berapa? Enggak. Ya, Rasul itu mengalami saum Ramadannya itu hanya 9 kali. 9 kali. 9 kali. Ya, gitu. 13 tahun beliau di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kaitan dengan ibadah saum Ramadan itu mulai tahun kedua Hijriah. Ya, jadi 9 kali Nabi saum Ramadan. Nah, berarti kalau di sini akan PP 15 kali, 20 kali. Iya, berarti sudah melebihi Rasul. Nah. Itu, jadi kesolehannya gitu kan? Kesolehannya itu bayangin Rasul 9 kali. Dan dari 9 kali itu Rasul 6 kali saumnya 29 hari. Ya, jadi kan sebulan itu bisa 29, bisa 30. Jadi 6 kali itu Rasul 29 hari. 3 kalinya Rasul 30 hari. Gitu. Ya. Nah, jadi Rasul 9 kali melaksanakan saum Ramadan. Kalau kita kan ada yang 15, ada yang 20, ada yang 30. Nah, berarti harusnya target dari ibadah saumnya harusnya sudah tercapai. Harusnya. Gitu kan?
Nah, apa sih target dari ibadah saum? Satu, apa? Sistem ragu atau amal hukum. Topik tadi. Apa target dari ibadah saum? La'allakum tattaqun, agar menjadi pribadi yang takwa. Sudah tercapai belum? Bajunya udah takwa itu. Ya. Nah, coba ya, apakah takwa sudah tercapai belum pada diri kita? Ya, kalau kita bandingkan dengan sahabat yang hidup di zaman Rasul, itu target takwanya tercapai. Buktinya apa? Buktinya ada seseorang datang sama Rasulullah. Dia bilang gini, "Ya Rasulullah, saya akan sholat malam sepanjang malam, tidak akan pernah tidur." Coba. Ya, sampai ada bilang begitu, "Ya Rasulullah, saya akan sholat sepanjang malam, tidak akan pernah tidur." Ya, pernah nggak teman-teman di sini sholat sepanjang malam? Ya, kita lebih banyak sholatnya atau lebih banyak tidurnya kalau malam hari? Yang begadang. Begadang sih. Tapi nggak sholat. Tapi nggak sholat malam. Sip tilu sama. Sip tilu. Jangan ya. Jangan sampai teman-teman kena sabda Nabi SAW. Karena kata Nabi, seburuk-buruk manusia itu orang yang bangun malam tapi nggak sholat malam. Jok. Kan saya nggak belum tidur. Belum bangun. Oh iya benar. Kita belum tidur Jok. Benar juga Jok. Kita belum tidur. Asumsi bisa. Asyuk jadi Jok. Nah, jadi minimal kalau teman-teman ada kerjaan, minimal jaga witirnya. Gitu. Ya. Jadi sebelum misalkan karena kerjanya ada targetan misalkan ya sampai jam 12 malam, nah, sebelum tidur sholat witir dulu aja. Ya. Jangan sampai kita kena sabda Nabi tadi. Jadi seburuk-buruk manusia ada orang yang bangun malam tapi dia nggak sholat malam. Itu kata Nabi. Ya, gitu. Jadi lebih bagus mana orang yang bangun nggak sholat atau orang yang tidur nggak sholat? Tidur pada. Ada rumah nggak sadar. Sepakat sama Hasan sepakat kan. Tidur sekalian. Ya, gitu. Ya tentu yang bagus itu yang bangun tapi Sholat. Sholat. Nggak ada opsi 3 itu tadi nggak ada. itu ya teman-teman sekalian. Nah, jadi sampai sahabat itu ada yang bilang begitu, "Ya Rasulullah, saya akan sholat sepanjang malam, tidak akan tidur." Sampai kayak gitu. Ya. Kemudian ada orang yang datang lagi, dia bilang sama Rasul, "Ya Rasulullah, saya akan saum. Ya, saya akan puasa terus-terusan, tidak akan pernah berbuka." Coba. Ini saking apa? Saking semangatnya ibadah gitu. Sampai yang ketiga dia bilang, "Ya Rasulullah, saya akan membujang selamanya, tidak akan menikah." Gitu. Di sini ada yang membujang? Nah, itu hakim. Ya, ini yang bujangan mau nikah atau tidak akan menikah? Enggak nanti mah ya. Ya. Nah, sahabat ada yang dia bertekad tidak akan menikah. Dia bertekad ingin membujang selamanya. Tujuannya apa? Ingin fokus ibadah. Ya, memang ada imam besar. Ya, ada imam besar, ulama besar. Beliau tidak nikah. Ya, siapa? Imam An-Nawawi. Tapi Imam An-Nawawi beliau tidak nikah karena belum sempat nikah. Saking sibuknya dengan ilmu. Ya, saking sibuknya dengan ilmu sampai nggak sempat nikah. Ini luar biasa, sampai ada yang berkomitmen membujang selamanya pengen fokus ibadah. Tapi sama Nabi dilarang nggak boleh. Ya, sampai kemudian ada sebuah kalimat yang sering kita dengar kalau ada upacara pernikahan. "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan golonganku. Kan gitu. Ya. Jadi silakan mau Anda kalau mau sholat malam silakan sholat malam, tapi ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk tidur. Anda mau saum silakan saum, tapi ada waktu juga untuk berbuka, ya, gitu. Dan juga yang punya kesempatan untuk menikah silakan menikah, ya. Bahkan ada seorang sahabat itu di zaman Nabi, dia datang kepada Rasulullah, dia bilang, "Ya Rasulullah, ini semua harta saya ini akan saya sedekahkan untuk kaum muslimin." Coba. Ini kira-kira target takwanya tercapai nggak? Tercapai. Ya. Dia datang kepada Rasul, "Ya Rasul, ini semua harta akan saya sedekahkan untuk kaum muslimin." So, teman-teman, kalau di antum ada di rekening ada uang 1 M, siap disedekahkan semuanya? Orang siap. Soalnya Beranai apa itu dulu? Dijawab dia. Ya, coba. Padahal kan saya tadi bayangkan kalau ada, ya. Bayangkan kalau ada, tapi teman-teman masih nggak ngulung gitu. Sedekahkan untungnya, padahal belum ada uangnya kan? Ya, belum ada uangnya. Bayangin kalau uangnya ada, coba.
Sedekahkan mual. Mual 3 nama. Kan bagi mual 3 nama. Benar sih. Nah ini. Manusiawi kok. Ya, jadi sampai ada sahabat yang dia mengatakan, ya Rasulullah saya akan sedekahkan semua harta saya. Sampai kayak gitu coba. Artinya kalau saya berpikir target takwanya tercapai. Ya, walaupun sama Nabi dilarang. Tadi yang pengen sholat malam, ya dilarang sama Nabi. Ya, Anda mau sholat malam silahkan, tapi ada waktu untuk istirahat. Anda mau saum silahkan, tapi ada waktu untuk berbuka. Ya, Anda menikah kan gitu ya. Kemudian tadi yang mau sedekahkan semua hartanya, kata Nabi jangan semuanya. Ya sudah, kalau nggak boleh semuanya, setengahnya ya Rasulullah. Kata Nabi, jangan setengahnya juga. Terus gimana ya Rasulullah? Tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, ini nanti kaitan dengan kalau ada orang yang berwasiat, ya. Kalau ada orang yang berwasiat, itu wasiatnya tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Ya, gitu. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Gitu. Kalau kaitan dengan wasiat. Jadi kalau misalkan ada orang bikin wasiat, ya sebelum meninggalnya dia bikin wasiat, kemudian wasiatnya setengah harta sedekahkan, itu nggak boleh, nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi membatasi ya maksimal sepertiga. Itu kalau wasiat. Kenapa? Engkau meninggalkan keluargamu dalam kondisi kecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan keluarga dalam kondisi kemelarat. Ya. Nah, jadi la'allakum tattaqun. Ya, tinggal kita evaluasi. Ya, kita evaluasi apakah target takwa sudah tercapai belum pada diri kita. Gitu. Ya, kalau bulan Ramadan takut kita ngagibah, takut kita membicarakan keburukan orang. Nah, sekarang di bulan Syawal masih sian ke? Masih takwa. Ya, gitu. Ya, kalau Ramadan kita takut untuk berbohong, gitu ya. Ramadan kita takut berbohong. Gitu, mau nggak bohong Ramadan, si rusak sauna kan gitu. Nah kalau bulan Syawal takut nggak bohong? Takut. Masya Allah, ini wajah-wajah soleh semua. Itu percaya. Gitu, itu ya teman-teman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu target yang pertama dari ibadah sholat kita, la'allakum tattaqun. Ya, jadi ini yang bisa mengevaluasi diri kita, ya bukan orang lain. Bukan orang lain, tapi diri kita bisa mengevaluasi apakah target takwa sudah tercapai atau belum. Ya, apakah dalam diri kita masih bakhil, kita masih kikir atau tidak, kita masih pelit atau tidak. Itu silahkan cek. Gitu. Ya. Kemudian target yang kedua apa? Target yang kedua dari ibadah saum kita adalah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kalian saum itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ya, ini kata para ulama, target yang kedua dari ibadah saum itu adalah in kuntum ta'lamun, menjadi pribadi yang ahli ilmu. Ya. Artinya ketika Ramadan kita dididik oleh Allah menjadi pribadi yang semangat untuk hadir ke majelis ilmu. Ya, maka di bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya bagaimana kita menjadi orang yang semangat untuk hadir di majelis ilmu. Ya, di pertemuan perdana itu sudah saya sampaikan kaitan dengan fadilah, kaitan dengan keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu. Masih ingat ya? No, cing. Apa fadilah hadir fadilah hadir di majelis ilmu, apa fadilahnya, keutamaannya? Satu, didoakan oleh malaikat. Malaikat apa? Selesaikan. Malaikat apa? Malaikat Ya, malaikat rahmat. Kecoh belum juga. Saya tahu pelan. Lontakan. Malaikat rahmat. Ya. Jadi hadir disaksikan oleh malaikat rahmat. Ya gitu. Mudah-mudahan bukan malaikat Israel ya. Iya, hari ini Zoya. Terus yang kedua apa lagi fadilahnya? Fadilah beli gitu. Abi terus nggak jawab Israel. Ya, orang yang hadir di majelis ilmu maka Allah akan berikan maghfirah. Ya, Allah akan berikan ampunan. Makanya
duduknya teman-teman pagi hari ini, masya Allah, ini bisa menghadirkan ampunan Allah. Itu gitu. Iya. Iya. Ya, jadi orang yang hadir di majelis ilmu duduknya itu bisa mendapatkan maghfirah, bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kata para ulama, itu kalau orang 3 hari saja, lewat dari 3 hari dia tidak hadir ke majelis ilmu, itu hatinya mulai mengeras itu. Itu mulai mengeras. Ya. Jadi lebih dari 3 hari, ini kata para ulama, bukan kata Nabi. Kata para ulama, kalau lebih dari 3 hari Anda tidak hadir ke majelis ilmu, itu akan mulai muncul keras dalam hati. Ya. Ya. Gitu. Ya. Makanya kan kalau hadir di majelis ilmu hati teh tenang gitu. Ya, saminggu teu ngaji, hati mulai tuh. Nah, jadi ini fadilah, keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu, teman-teman. Ya. Gitu. Kemudian apa lagi fadilahnya? Ya mengulang masalahnya. Masih ada ya? Masih ada. Acan ujian acan ya. Belum ujiannya belum ini, baru pulang ini. Ya. Yang ketiga teman-teman, orang yang hadir majelis ilmu keutamaannya adalah Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah. Ya, coba. Jadi begitu banyak fadilah, keutamaan yang disampaikan oleh Nabi, tapi jangan sampai kemudian kita tidak tertarik. Ya, ini man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Ya, justru. Gitu ya. Nah, jadi target dari ibadah saum adalah in kuntum ta'lamun, agar menjadi orang-orang yang ahli ilmu. Kemudian yang ketiga apa? Belum diklik. Apa? Belum diklik. Ya, teman-teman, ayat tentang saum itu kan cuma 5 ayat. Ya. Jadi ayat tentang saum itu cuma 5 ayat, disimpan di Al-Baqarah, nggak ada di surat-surat yang lain, cuma 5. Gitu, ya. Nah, yang ketiga, target dari ibadah saum itu ada di Al-Baqarah 185. Ya, tadi 183, 184, sekarang di 185. Apa itu? La'allakum tashkurun. Ya. Agar menjadi pribadi, menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Itu target dari ibadah saum. Ya, gitu. Nah, syukur itu kalau banyak alhamdulillah, kalau sedikit alhamdulillah. Itu syukur gitu. Ya, gitu. Nah, ini udah pada nikah belum yang perempuan? Belum. Ada yang belum, ada yang 2 lagi. Lisa masih jebasi gimana? Ya. 2 lagi belum nikah, yang lainnya 4 lagi belum nikah, ya. Yang sudah nikah, kalau suami sehari ngasih 1 juta, ya, bilangnya apa? Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya, itu. Jadi kalau suami sehari ngasih 1 juta, alhamdulillah. Itu sebagai bentuk syukur. Alhamdulillah hatur nuhun ayah, kan gitu. Ya, itu syukur. Kalau suami sehari kasih 10.000, bilangnya apa? Masa iya? Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah bol. Ya. Nah, target dari ibadah saum itu adalah la'allakum tashkurun, menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Ya, makanya suami ngasih banyak alhamdulillah, suami ngasih sedikit alhamdulillah. Itu la'allakum tashkurun berarti. Ya. Jangan sampai kemudian mengkufuri nikmat suami karena suami ngasih sedikit. Ya, ini buat yang sudah nikah ataupun yang mau nikah. Ya. Gitu. Jadi suami ngasih banyak, alhamdulillah hatur nuhun ayah, dibage ayah. Ya. Suami ngasih sedikit, alhamdulillah ayah, sakige ayah. Udah gitu. Itu berarti tercapai la'allakum tashkurunnya dari ibadah saumnya. Ya. Nabi ketika pulang ke Nabi itu beres salat subuh, ya.
beres sholat subuh, kemudian ngobrol sama sahabat, pulang ke rumahnya kisaran jam 7 pagi. Nabi nanya sama istrinya, kalau bahasa orangnya, mah ayat tuangan tuh ada sesuatu yang bisa kita makan enggak? Kata istrinya, ya Rasulullah hari ini nggak ada makanan. Ya, maka Nabi bilang apa? Ya sudah, kalau hari ini tidak ada makanan kita saum saja. Gitu. Ya, jadi nggak repot. Ya, ada makanan yang enak, alhamdulillah dimakan. Ya, nggak ada makanan, saum. Betul nggak? Gitu. Ya. Nah, jadi ini target dari ibadah itu adalah laku tashkur. Jangan sampai bersyukurnya kalau banyak. Ya, bersyukur apa? Kalau banyak bersyukur, kalau sedikit apa sih dah? Garangkung. Mana ngarangkum? Ya, gitu. Jadi banyak alhamdulillah, sedikit juga alhamdulillah. Itulah alakum tashkur itu begitu. Ya, akan pulang dari kantor, jalanan macet, capek, pulang ke rumah nanya sama istri, bu tuangan tuh, jeung istri teh, konsep ya, daya tuangan, ambak kumaha kan? Ambak nggak? Marah nggak? Marah lah. Ya, jangan marah. Ya, jangan marah. Gitu. Tinggal bilang, oh nggak ada makanan, udah kita go food aja, kan gitu. Ya, nggak usah kemudian terus marah-marah. Inilah lakum tashkur. Ya, siap kalau banyak bersyukur, kalau sedikit bersyukur. La'allakum tashkur. Ya, jangan sampai kufur. Ya, jangan sampai kufur pada suami. Ya. Nah itu ya, la'allakum tashkurun. Ya, agar kalian jadi orang yang bersyukur. Ya tentu kalau di kita kan makna syukur itu hanya sebatas ucapan terima kasih gitu ya. Jadi kalau ada orang yang beri sesuatu kemudian kita ucapkan terima kasih itu bersyukur. Padahal sesungguhnya memang syukur itu ya, syukur yang lebih jauh itu adalah meningkatkan ketaatan kepada Allah. Itu syukur. Gitu. Jadi ketika akan teteh sahabat-sahabat sholat, maka sholat sebagai bentuk syukur. Baca Quran itu sebagai bentuk syukur. Ya. Cuman selama ini kita merasa nggak kalau kita sholat itu sebagai bentuk syukur? Seringkali kan kadang kita tidak merasa, ya bahwa saya itu sholat ya hanya kewajiban saya mengerjakan sholat, bukan sebagai bentuk syukur. Ya. Dan kita tahu Nabi SAW itu kakinya sampai bengkak-bengkak. Karena apa? Saking lamanya sholat malam beliau, saking lamanya sholat tahajud beliau. Sholat KTT sholat tahajud berapa jam? Jam setengah lah kemarin. Oh iya. Mulai terakhir. Jaga imam sih saya. Sorangan trikul aja. Dengan imam 1,5 jam ya, gitu atau 1 jam. Kalau sendirian? 15 menit. Ya. Nah justru ujian ketaatan, ujian rasa syukur itu adalah ketika kita ibadah sedang dalam kesendirian. Ya. Kan kalau di masjid mah sholat malamnya dengan imam 1 juz gitu kan, karena dengan imam. Nah kalau di rumah sampai gak kita 1 jam, sampai gak kita 1 juz, kan gitu. Nah Nabi SAW itu ketika beliau sholat sendirian itu kakinya sampai bengkak-bengkak. Ya, saking apa? Saking lamanya sholat tahajud beliau, sampai diprotes sama istrinya. Bayangin coba, seorang suami diprotes sama istrinya karena kelamaan sholat tahajud. Akan pernah nggak istrinya protes gara-gara tahajudnya? Karena tidur. Protes karena tahajud. Dibalik gitu ya. Gitu. Kalau Rasul diprotes karena lamanya sholat beliau gitu. Diprotes sama istrinya. Sampai kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Ya, tapi tahajud ini lama, panjang. Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab, afala akuna abdan syakuro. Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Tuh. Jadi Rasulullah lama panjang tahajudnya sebagai bentuk rasa syukur. Berarti lamun orang tahajudnya 10 menit, itu syukur. Jadi sama aja. Ya, coba. Nah maka jadikanlah amal soleh yang kita lakukan
ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah sebagai bentuk syukur kita sama Allah. Ya. Kita sedekah itu bukan bukan hanya sebagai kewajiban, bukan. Tapi sedekah itu sebagai bentuk syukur. Ya Allah, Engkau sudah memberikan rezeki, sebagai bentuk syukur sedekah. Ya. Makanya kalau ada orang yang dia punya harta kemudian dia tidak keluarkan zakatnya, maka ketika dia tidak mengeluarkan zakat dia sedang kufur sama Allah. Ya, kufur sama Allah. Gitu. Insyaallah ya, yang hadir pagi hari ini sudah keluar semua zakatnya? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Zakat fitrahnya, kemudian juga zakat mal. Ya, gitu. Kalau zakat mal zakat mal ada zakatnya? Lebih tinggi biasanya. Ya. Nah itu target dari ibadah saum. Kemudian yang keempat, target dari ibadah saum itu adalah la'allahum yarshudun. Ya. Yarshudun itu dikata rosyada. Jalan yang benar. Dulu pernah kita punya wali kota namanya Dada Rosyada. Apa arti rosyada? Rosyada itu terarah, terbimbing. Gitu. Suka miskin itu. Kalian. Tapi kesel sih itu. Itu terarah. Ya. Nah, di sini ada yang namanya Rosyid nggak? Rosyid. Nah, Kim Roshid. Jadi Rosyid itu artinya orang yang membimbing, orang yang mengarahkan. Ya, makanya kita sering mendengar ada istilah mursyid. Ya, mursyid itu orang yang membimbing, orang yang mengarahkan. Ya, gitu. Nah, di sini yarsyudun. Jadi target dari ibadah saum adalah la'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang yarsyudun, orang-orang yang terbimbing, orang-orang yang terarah. Nah, jadi target dari ibadah saum itu apa? Yang keempat ini adalah kita menjadi hamba-hamba yang dibimbing oleh Allah, menjadi hamba-hamba yang diarahkan oleh Allah, sehingga setiap aktivitas yang kita lakukan itu adalah aktivitas yang bisa menghadirkan cinta dan ridho Allah. Karena kalau orang tidak dibimbing oleh Allah, maka aktivitasnya justru bukan menghadirkan cinta dan ridho Allah, tapi aktivitasnya justru menghadirkan murka Allah. Gitu. Ya, ya. Kalau orang mengerjakan sholat, berarti dia terbimbing kan? Ya, dia terbimbing apa yang dia lakukan kemudian menghadirkan cinta dan ridho Allah gitu. Ya, tapi bukan hanya dalam perkara hal-hal sifatnya ibadah saja. Ya, begitu juga hal-hal yang sifatnya yang lain-lain. Seperti apa dalam muamalah? Ya, dalam muamalah. Kalau dalam muamalah kita ada unsur nipu, ya, dalam muamalah ada unsur nipu. Allah cinta enggak? Enggak. Allah enggak cinta, Allah murka. Nah, berarti ini muamalah ada masalah. Kalau kita melakukan muamalah yang ada unsur nipunya, oh berarti kita sedang tidak dicintai oleh Allah. Kan gitu. Ya, gitu. Nah, ini jadi setiap aktivitas, ya. Makanya nanti perlu dipahami kaitan dengan makna ibadah. Bahwa ibadah itu bukan hanya sebatas sholat, ibadah itu bukan hanya sebatas saum, bukan hanya sebatas baca Quran, tapi ibadah itu semua aktivitas yang bisa menghadirkan cinta dan ridho Allah, itu baru namanya ibadah. Ya, gitu. Ketika teteh ya sebagai seorang istri kemudian masak buat suami, ibadah bukan? Kenapa ibadah? Melayani suami. Suami senang nggak? Senang. Itu membuat orang senang, membuat suami senang, itu ibadah. Ya, itu ibadah. Gitu. Akan kalau uang gajian dikasih ke istri nggak? Enggak sih. Semuanya. Enggak. Ya. Gitu. Nah, berarti seorang suami ketika dia memberikan nafkah, ya, nafkah kepada istrinya itu ibadah. Kenapa? Karena sedang membahagiakan pasangannya. Ya, gitu. Sehingga kata Nabi apa? Setiap pemberian suami kepada keluarga termasuk sedekah.
Jadi akan kalau ngasih uang sama istri sedekah itu. Ya, makanya kalau gajian ya kasih setengahnya atau kasih semuanya. Semuanya. Sepertiganya Sepertiga. Saya salah tadi. Mana kalau ada Ya. semuanya dia habis. Semuanya Gitu ya. Semuanya Nah, dikasih. Udah punya. ya, gitu. Teteh senang kalau suami ngasih setengah gajinya atau ngasih semua gajinya? Kebetulan di sini ada suami istri. Mana? Ini nih sama yang biasa. Teteh senang nggak kalau kasihkan semuanya gajinya? Menerima semua bonusnya. Udah menerima gajinya. Enggak perlu gajinya, bonusnya. Tercukupi ya. Kabar. Terus tunjuk. Kan gaji dia lebih gede dari kita. Masya Allah ya. Gitu. Nah, jadi seorang suami memberikan nafkah sama istri, maka setiap pemberian adalah sedekah. Seorang suami dia berangkat dari rumah ke tempat kerja, maka apa yang dilakukan itu ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat. Ya, semua aktivitas kita bisa menghadirkan ibadah. Ya, kalau aktivitas itu menghadirkan cinta dan ridho Allah gitu. Ya, tinggal kita evaluasi ini Allah ridho nggak, Allah cinta nggak sama kita dengan aktivitas ini. Ya, mancing ibadah nggak? Tergantung niat. Bersyukuri ikannya bergambar. Kata ikan dibawa ke imah, bro. Iya. Ya, itu. Nah, jadi ya itu silakan. Apakah ini bisa menghadirkan cinta dari Allah? Enggak. Gitu. Bisa. Ya, kalau ternyata ya sudah hidup atau serius tuhnya, ya ada istirahatnya dengan cara mancing. Kalau yang senang mancing gitu kan. Ya, kalau perempuan biasanya healingnya dengan apa teh? Merangkai bunga. Iya. Merangkai bunga coba ya waktu itu ya. Karena itu Ya, nah, maka coba jadikan semua aktivitas kita bisa menghadirkan cinta dan ridho Allah. Baik itu urusan yang sifatnya ibadah mahdhah atau urusan yang sifatnya muamalah, urusan manusia, urusan keseharian kita. Ya, kayak kerja itu kan kayak urusan dunia gitu. Kerja itu urusan dunia. Pergi dari rumah, berangkat ke kantor, kemudian nanti akhir bulan dapat gaji, dapat bonus, selesai gitu kan. Ya, tapi ternyata Nabi tidak begitu. Kata Nabi, seorang suami yang berangkat mencari nafkah yang halal, maka apa yang dilakukan itu adalah ibadah. Sehingga pemberian suami kepada keluarganya itu termasuk sedekah. Ya, semakin banyak, semakin besar apa yang diberikan oleh suami, maka semakin banyak pahala sedekahnya. Gitu. Makanya kan nggak usah tanggung-tanggung, kasih semua sama istri. Kasih semua sama istri. Betul nggak? Setuju? siap. Ini perdebatan. Kasih semua sama istri. Supaya apa? Supaya nanti para suami di akhirat hisabannya ringan. Itu benar. Jadi hisab istri. Nanti kita sama malaikat, gaji kamu tiap bulan mana? Itu sama istri saya. Jadi yang dihisab siapa? Istri. Ya. Benar juga ya. Benar juga. Kayaknya Gitu pakai ya. panjang gue biar gambar bersama aja. Jadi bisa dua-duanya. Ya gitu ya sahabat-sahabat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi target dari ibadah suami itu adalah la'allahu yarsyudun. Agar hidup kita terarah, agar hidup kita dibimbing oleh Allah dan Rasulnya. Kalau para ulama mendefinisikan kaitan dengan yarsyudun itu hidup kita dibimbing oleh Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, gitu. Jadi kalau setiap aktivitas kita dibimbing oleh Quran dan Sunnah Nabi, maka insya Allah target dari ibadah saum kita la'allahum yarsyudun tercapai itu. Ya. Kenapa? Karena semua hal yang kita jalani dalam kehidupan ini itu sudah ada panduannya dari Nabi, sudah ada panduannya dari Quran. So, ada nggak kehidupan yang sekarang sedang kita jalani ini tidak ada panduannya dari Quran ataupun Sunnah Nabi? Apa yang tidak ada? Ada semua. Sampai perkara yang sederhana saja. Apa contohnya? Makan. Ya,
perkara makan. Ada panduannya dari Nabi? Ada. Ada panduannya. Ya, satu baca Bismillah sebelum makan. Ya, namun ini yang ngerokok tuh daya. Elektrik. Ada mama. Ya, ngerokok sok baca Bismillah tak? Merokosin makin bisnis. Ya, ada ya kalau baca Bismillah. Ya, gitu. Tapi saya sarankan yang merokok berhenti ngerokoknya. Amin. Amin. Sekali mah. Sekarang kan lagi berhenti, Pak. Sekarang lagi ngaji. Sekarang lagi berhenti. Ya, berhenti ya. So, rokok ada manfaatnya tuh kan? Ukuan. Nggak tahu. Tinggal. Ini jawaban keren ini. Ini jawaban keren. Ya, ternyata manfaat rokok itu ukhuwah. Jadi kadang kalau di perkampungan kalau kolot-kolot emang kalau ngobrol-ngobrol tuh dengar rokok. Dengar rokok tetap ngobrol gitu. Ukhuwah, mantap gitu. Ya, gitu. Nah, ya, tapi ya masih merokok, jangan lupa baca Bismillah sebelum merokok. Ya. So, beres ngerokok, ucapkan alhamdulillah tuh. Ada. Ya, gitu. Nah, sekarang boleh nggak makan minum di kamar mandi? Tidak. Nggak boleh. Ngerokok? Boleh. Karena aku mah di mana wae. Boleh sih. Boleh. Kurang abdol. Jadi ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi perkara kecil saja, perkara makan itu sudah ada panduan dari Nabi. Ya, makan baca Bismillah, kemudian makan dengan tangan kanan, minum juga dengan tangan kanan. Ya, kalau dengan tangan kiri boleh nggak? Boleh tuh. Kalau ada sesuatu. Ya kalau ada sesuatu. Makan dengan tangan kiri boleh nggak? Boleh. Kondisi tertentu. Ya, boleh kalau yang tidak punya tangan kanan. Agus bentuk. Nama dua anak tuh bisa dia. Kita lagi sumpu. Nama dua anak udah makin sumpu Ya, boleh gitu. Tapi selama masih bisa pakai tangan kanan, maka makan pakai tangan kanan. Gitu. Kenapa? Ada hadisnya dari Nabi SAW. Ya, Nabi bersabda, "Kul washrob biyaminika." Makanlah dan minumlah dengan tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimali, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Berarti makan dengan tangan kanan wajib atau sunnah? Wajib. Wajib. Ya, wajib. Pakai tangan kanan. Gitu. Terus kalau makan bala-bala jeung leupeut? Tempel sih Bala-bala di mana? Bala-bala kiri leupeut. Terus makan bala-balana? Duduk cengeng. Tapi itu kita pelajari. Ya, gitu. Nah, ya kalau teman-teman makan misalkan yang hanya menyediakan pisau dengan garpu, ya. Jadi tempat makan itu hanya disediakan pisau dengan garpu. Pisau tangan mana? Kanan. Kiri. Terus garpu Kanan. ya. Potong Terus dulu pak. baru makan. Nah, Kanan bukan. ya. Jadi atur ya, gitu. Ini bab makanan ini ribet gitu. Bukan ribet ya, kalau kita pengen la'allahum yarsyudun. Pengen hidupnya dibimbing oleh Allah dan Rasulnya. Kecuali kalau nggak mau diatur oleh Allah dan Rasulnya, Anda silakan. Ya, tapi kalau pengen diatur oleh Allah dan Rasulnya, Rasul sudah memberikan panduan nih. Gitu. Ya, Rasul makan sebelum Rasul makan ketika lapar, berhenti sebelumnya. Kalau kita makan Sebelum lapar. ya, kita makan masih kenyang, berhenti Sampai sudah kenyang. sampai uwo. Gitu. Nah, ini la'allahum yarsyudun. Maka coba ya, setiap aktivitas yang kita lakukan ini ada panduan dari Nabi atau tidak. Walaupun nanti kalau urusan dunia itu silakan urusan muamalah. Ya, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia, silakan. Ya, dulu Nabi kemana-mana pakai onta, pakai kuda. Ya, kalau Kang Pepe sekarang kemana-mana pakai apa? Pakai motor, silakan.
Fridge. Ya. Merah. Ya, itu silakan gitu ya. Nah, saya mah pengen seperti Nabi pakai unta kemana-mana ya, soke, ngangge unta, pakai kuda gitu ya. Gitu. Prabu Deoman. Ya. Nah gitu. Jadi ada urusan-urusan yang silahkan. Ya itu silahkan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, gitu. Jadi ya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi target yang kelima dari ibadah saum kita adalah la'allahum yattaqun. Ya. Coba lihat yang paling atas itu di Al-Baqarah 183 la'allakum tattaqun. Kalau 187 la'allahum yattaqun. Apa bedanya? Ini bedanya. Objeknya beda. Kalau yang di atas ya, itu la'allakum tattaqunnya membangun kesadaran diri kita sendiri. Gitu. Sedangkan kalau yang di bawah la'allahum yattaqun itu lebih kepada perubahannya, membangun perubahan sosial. Jadi bukan hanya soleh individu gitu ya. Jadi bukan hanya soleh individu, tapi bagaimana soleh secara sosial. Gitu, itu la'allahum yattaqun. Makanya ibadah saum Ramadan kita itu bukan hanya mensolehkan diri kita sendiri, tapi bagaimana kita mensolehkan orang lain. Ya, gitu. Sehingga kata Nabi kan ketika di 10 hari terakhir, ya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kata Nabi beliau mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, dibangunkan keluarganya. Supaya apa? La'allahum yattaqun. Ya, jadi bukan hanya solehnya, yang soleh bukan hanya kang teteh, yang soleh bukan hanya ayahnya, bukan hanya ibunya, tapi semuanya harus jadi anak-anak yang soleh juga. Ini la'allahum yattaqun. Ya, termasuk di masyarakat kita. Yang soleh bukan hanya kita, tapi bagaimana masyarakat juga terbangun kesolehannya. Gitu. Ya, ini target dari ibadah saum. 5 target ibadah saum. Ya, kira-kira dari 5 ini tercapai nggak? La'allakum tattaqun, in kuntum ta'lamun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun, la'allahum yattaqun. Ya, sudah tercapai belum? Atau dari 5 ini yang tercapai berapa? Insya Allah mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan 5 ini tercapai. Nah, bagaimana kita mengetahui apakah 5 target dari ibadah saum kita tercapai atau tidak? Lihat 11 bulan yang akan datang. Ya, karena perjuangan kita yang sesungguhnya bukan kemarin, bukan Ramadan, bukan. Perjuangan kita yang sesungguhnya adalah 11 bulan yang akan datang. Nah, dah Ramadan terkondisikan teman-teman. So, Ramadan terkondisikan. Lu tarak ke masjid, ke Ramadan mah? Ke masjid. Ya, gitu. Ya, iya, yang jarang ke masjid itu Ramadan datang ke masjid. Nah, perjuangan kita yang sesungguhnya adalah 11 bulan yang akan datang. Ini, gitu. Sehingga apakah 5 target kita tercapai atau tidak? Ya. Datu Ramadan mah ada saloleh. So, ada saloleh. Ya, perempuan yang tidak pakai kerudung, tidak pakai jilbab Ramadan mah pakai kerudung, walaupun kerudungnya kan ya gitu luhur rampul. Ya, gitu. Nah, ini la'allahum target dari ibadah saum. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah 11 ini. Jam 1 kurang. Ya. Jam 11 1 kurang. Nah, ya, tinggal kita evaluasi bagaimana tilawah Quran kita di bulan Ramadan ini. Ya, bagaimana qiyamul lail kita, bagaimana sedekah kita, bagaimana saum kita. Apakah berkelanjutan atau terhenti ketika kemarin di tanggal 1 Syawal? Ya, kalau terhenti segera kita istighfar, perbaiki lagi. Ya, gitu. Walaupun memang biasanya kalau kebiasaan sudah terbangun kemudian terhenti, ini harus kita mulai lagi dari awal lagi. Ya, harus dimulai lagi. Jadi kalau teman-teman kemarin selama 1 bulan bangun jam 3 tuh, pas tanggal 1 Syawal karena capek takbiran gitu kan? Setengah genap lah.
Hah? Setengah 5? Allahu Akbar. Parah. Beres salat subuh sare deui. Parah sih. Bagus tangan kamu. Ya. Nah ini harus memulai lagi dari awal. Ya, tapi mumpung masih awal di bulan Syawal ini, yuk kita lanjutkan kembali kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan. Ya, gitu, lanjutkan. Sana yang mata di kamu. Tunduk gitu ya Allah. Jauh sama apa tuh itu tuh. Ya mungkin tahajudnya jam 2 malam. Masya Allah. Kan kalau yang ini jam 3 kan? Itu jam 2. Baik. Ya, itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 112, ayat inilah yang membuat rambut Nabi beruban. Ya. Gitu. Jadi ayat inilah yang membuat rambut Nabi beruban ketika turun ayat ini, fastaqim kama umirta. Ya, maka istiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan kepada kamu. Ya, ternyata ayat istiqomah itu ayat yang berat bagi Nabi SAW dan itu membuat rambut Nabi memutih. Ya, berat itu. Ya. Artinya apa teman-teman? Artinya memang yang istiqomah itu berat atau ringan? Berat. Ya, istiqomah itu berat. Ya, karena kalau yang ringan itu apa? Istirahat. Benar. Ya, istiqomah itu berat. Gitu. Ya, menjaga konsistensi selama 11 bulan yang akan datang itu bukan perkara yang mudah itu. Berat itu. Ya. So, menjaga sholat malam selama 11 bulan yang akan datang, menjaga tilawah Quran selama 11 bulan yang akan datang, menjaga sedekah selama 11 bulan yang akan datang, itu bukan perkara yang mudah, berat. Ya, makanya ayat ini memberitakan kepada kita fastaqim kama umirta. Ya, kita diperintahkan untuk istiqomah. Oh istirahat. Jadi kita istirahat. Kamu istirahat. Istirahat. Ya, gitu. Jadi yuk sama-sama kita perkuat kembali ya kaitan dengan amal soleh kita. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir pagi hari ini jadi orang-orang yang istiqomah. Ya, gitu. Walaupun memang ya kita pahami saja dulu makna istiqomah adalah konsisten. Karena kalau dalam bahasa Arab ini beda teman-teman. Ya, antara konsisten dengan istiqomah itu beda. Kalau konsisten itu namanya dawam. Dawam itu konsisten. Ya, sebagai dalam hadis Nabi SAW, ayul a'mali ahabbu ilallah. Amal yang seperti apa yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian apa Nabi menjawab? Adwa muha wa inqala. Amal yang dikerjakan secara dawam, konsisten, continue, terus menerus, wa inqala walaupun sedikit. Ya. Nah jadi kalau terus menerus, gitu ya. Jadi kalau Akang Teteh baca Quran terus rutin itu namanya dawam. Ya, gitu. Jadi bukan istiqomah. Ya, cuma memang kalau dalam makna kita ya istiqomah itu ya artinya konsisten. Walaupun ada makna yang lebih dalam dari makna istiqomah. Gitu. Ya. Coba secara makna saja dulu. Secara makna istiqomah itu apa artinya? Secara arti istiqomah itu apa? Apa? Meningkat. Ya, istiqomah. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu kalau bentuknya is gitu ya. Jadi kalau bentuknya ada is itu biasanya bentuknya permintaan. Ya. Kayak istisqa. Ya, jadi istisqa itu minta hujan, ya, minta turun air. Kemudian istighosah. Istighosah apa artinya? Minta pertolongan. Ya, jadi istighosah itu minta pertolongan. Istighfar apa artinya? Istighfar itu meminta ampunan. Istikharah meminta pilihan, ya, petunjuk di antara dua pilihan, itu istikharah. Ya. Ya. Ya, isti'adzah. Ya, isti'adzah itu minta perlindungan. Ya, istiqlal.
Masjid. Istiqomah ke masjid. Istiqomah ke masjid. Kebebasan. Iya, ya istiqlal masjid. Ya, istiqlal itu meminta kemerdekaan. Ya, meminta berdiri sendiri bebas, itu namanya istiqlal. Gitu. Nah, kalau istiqomah, Kita soleh lalu. ya, nah kalau istiqomah meminta keteguhan hati, itu namanya istiqomah. Insyaallah. Keteguhan hati. Kejokohan. Ya, itu. Nah, jadi tugas kita saat ini teman-teman ya. Tugas kita saat ini adalah bagaimana kita menjaga konsistensi, menjaga istiqomah di 11 bulan yang akan datang. Ya. Saya kira itu saja dulu ya yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Silakan kalau ada diskusi atau tanya jawab enggak, silakan. Oke, sebelum Ustaz untuk pembahasan kali ini, teman-teman karena udah setengah 11, mungkin hanya 2 pertanyaan. Kalau ada yang mau ditanyakan ke Ustaz atau yang mau sharing seputar Ramadan kemarin atau di luar dari tema yang sekarang juga, maka silakan. Ada yang mau nanya? Ini benar. Dui sama itu deh. Dari akhwat, ibu-ibu ada nggak ibu-ibu? Mau nyebar CV, Tasya. Nyebar CV. Ustaz kayaknya ada temannya. Nah, Kosong 8. Jaga umur dan kalah. Oke, nggak ada. Gak ada yang Kalau nggak ada kayaknya sih, nggak ada yang mau di-sharing. Mungkin kalau nggak ada yang mau ditanyain dari teman-teman sebelum berakhir, izin Ustaz nanti dibimbing sama Ustaz mungkin untuk doa, khususnya doa ini tuh kita berhijrah Ustaz dari atas, dari awalnya dari ruangan-ruangan kecil dari atas, kita berhijrah ke sini, berpindah ke sini. Ya semoga Allah ridhoi dengan pindahnya kita ke sini, menjadi menambah keberkahan buat kantor kita, buat sauyunan tempat kerja kita, tempat berikhtiar kita. Semoga dengan pindah yang ke tempat yang lebih besar, menjadi lebih besar juga penghasilan kita, target kita, dan yang apa? Ketakwaan. Mau amal sih. Mau amal terlalu duniawi gitu. makin bertambah zakat mal kita. Sedekah kita. Terlalu duniawi. Jika ingin sakit deh. Kita sesuai briefingnya mah. Kiblatnya belum benar. Oke, untuk itu moga Ustaz langsung dipimpin sama Ustaz untuk doa pagi hari ini. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang ya Allah. Ya Allah, berikan pada kami rizqan thayyiban, rezeki yang baik ya Allah. Halalan thayyiban, halal juga baik ya Allah. Wasi'an, rezeki yang luas ya Allah. Ya Allah, jadikan kami sebagai umat-Mu ya Allah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa dibimbing ya Allah. Bimbing kami dengan Quran, bimbing kami dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya Allah, mudahkan dalam segala urusan kami. Ya Allah, lancarkan dalam setiap urusan kami ya Allah. Dan hadirkan keberkahan dalam setiap apa yang kami lakukan ya Allah. Tempat yang kami gunakan, hadirkan keberkahan ya Allah. Jadikan tempat ini jadikan tempat yang semakin dekat denganmu. Jadikan tempat ini menjadi tempat yang semakin taat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah,
Wahai yang maha membolak-balikan hati, teguhkan hati kami dalam agama-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa taat kepadamu ya Allah. Jadikan kami orang yang tidak hanya taat di bulan Ramadan, tapi juga taat di bulan-bulan yang lain ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, solihkan kami, solihkan anak-anak kami ya Allah, solihkan lingkungan kami ya Allah. Mudahkan kami dalam mengerjakan amal soleh ya Allah, dan wafatkan kami dalam kondisi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.